Menurut saya, penerapan Sistem Informasi Kesehatan atau SIK yang ideal di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasiankes seperti puskesmas, klinik, atau rumah sakit dapat membantu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas pelayanan kesehatan. Nah, berikut beberapa indikator yang sebaiknya diterapkan dalam SIK. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPUS. Nah, SIMPUS ini merupakan suatu tatanan atau peralatan yang menyediakan informasi untuk membantu proses manajemen puskesmas dalam mencapai sasaran kegiatannya. Selanjutnya, penerapan SIMPUS dapat membantu mengatasi permasalahan seperti penginputan data, rekam medis sebagai sumber data primer yang digunakan untuk mengolah data asuhan medis menjadi statistik kesehatan. Selanjutnya, kemajuan teknologi. Nah, sistem informasi pelayanan kesehatan sebaiknya mengikuti kemajuan teknologi. Nah, misalnya menggunakan SIK berbasis komputer yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pengolahan data kesehatan. Selanjutnya, kualitas perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, Fasiankes sebaiknya memiliki kualitas perangkat keras seperti komputer, jaringan, dan perangkat lunak seperti aplikasi, basis data, dan lain-lain yang bisa untuk memadahi dan mendukung penerapan SIK. Selanjutnya, sumber daya manusia yang memadai. Nah, Fasiankes sebaiknya memiliki sumber daya manusia yang memiliki kualitas pendidikan dan pelatihan yang memadai dalam pengolahan SIK. Nah, SDM yang terlibat dalam pengolahan SIK di Fasiankes harus mampu mengoperasikan sistem dengan baik dalam memahami prinsip-prinsip pengolahan data kesehatan. Nah, selanjutnya sistem rujukan yang terintegrasi. Nah, Fasiankes sebaiknya memiliki sistem rujukan yang terintegrasi dengan Fasiankes lainnya, seperti rumah sakit atau puskesmas lainnya, untuk memudahkan proses rujukan pasien antar Fasiankes. Selanjutnya, pemeliharaan dan pengembangan sistem. Nah, Fasiankes sebaiknya mampu mempertahankan dan mengembangkan SIK yang digunakan. Hal ini meliputi pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak, seperti peningkatan kualitas SDM yang terlibat dalam pengolahan SIK. Selanjutnya, dengan penerapan indikator yang kita bahas di atas, diharapkan Fasiankes dapat memiliki SIK yang ideal untuk mendukung pelayanan kesehatan yang efisien, akurat, dan berkualitas. Nah, selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan satu data bidang kesehatan melalui Sistem Informasi Kesehatan. Nah, tanggung jawab pengolahan SIK di Fasiankes meliputi yang pertama, menjamin ketersediaan data kesehatan di Fasiankes, mengelola SIK di Fasiankes secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung pembangunan kesehatan. Selanjutnya, menyampaikan data kesehatan yang telah diolah ke Kementerian Kesehatan. Selanjutnya, menjaga kerahasiaan data kesehatan yang dikelola. Nah, selain itu, pengelolaan SIK di Fasiankes juga bertanggung jawab dalam pelaksanaan pengembangan SIK di Fasiankes. Nah, seperti pengoperasian sistem elektronik rekam medik dan pengembangan perangkat lunak. Nah, selanjutnya ada beberapa tanggung jawab pengelolaan SIK di Fasiankes. Nah, antara lain peningkatan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan, monitoring dan evaluasi program kesehatan, menyediakan data dan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan yang berbasis pada bukti evidence basic. Selanjutnya, mengoptimalisasi proses administrasi dan pengelolaan data, mengurangi kesalahan manusia, serta meningkatkan akurasi dan kecepatan dalam pelayanan kesehatan. Nah, dalam menjalankan tanggung jawab, pengolah SIK di Fasiankes harus memastikan bahwa data kesehatan yang dikelola akurat, terpercaya, dan dapat diakses dengan mudah oleh pihak yang berwenang. Nah, hal ini penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil dalam manajemen kesehatan didasarkan pada data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, seorang sarjana kesehatan masyarakat dapat menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan jika memiliki pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam bidang teknologi, informasi, dan kesehatan masyarakat.
Nah, menurut saya, sarjana kesehatan masyarakat yang ingin menjadi pengelola sistem informasi kesehatan di Fasienkes sebaiknya memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam beberapa hal sebagai berikut. Nah, yang pertama, teknologi informasi. Sarjana kesehatan masyarakat harus memahami teknologi informasi seperti database, jaringan komputer, dan sistem operasi. Hal ini akan memudahkan pengelola data dan sistem informasi kesehatan. Yang kedua, kesehatan masyarakat. Nah, seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memiliki konsep-konsep dasar kesehatan masyarakat seperti epidemiologi, biostatistik, dan promosi kesehatan. Hal ini akan memudahkan pengelola data kesehatan dan pemantauan kesehatan masyarakat. Yang ketiga, manajemen. Seorang sarjana kesehatan masyarakat harus memahami konsep-konsep dasar manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian. Hal ini akan memudahkan pengelola sistem informasi kesehatan dan pemantauan kinerja Fasienkes. Yang keempat, standar. Sarjana kesehatan masyarakat harus memahami standar nasional dan internasional seperti standar ISO dan standar ISO IEC. Hal ini akan memastikan keamanan data dan kualitas pelayanan kesehatan.